Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yunani, Bu Mira. Selamat pagi Bu. Hari ini kita coba ya, sebelum kita nanti melakukan praktik kucing ya. Nah, kita coba untuk mendiskusikan terlebih dahulu ya, apa-apa yang menjadi misalnya rubrik penilaian kita pada saat kucing ya. Kemudian nanti kompetensi-kompetensi apa yang bakal kita ingin kita kembangkan ya. Kemudian kita juga bisa melihat kompetensi yang jadi prioritas ya, yang ingin kita kembangkan pada saat kita ingin menobservasi ya, saat melakukan kucing. Kemudian saya juga nanti di sini kita sama-sama menentukan ya, apa sih rumusan indikator yang ingin kita capai itu dari tujuan pengembangan kegiatan kucing ini. Jadi kita santai aja ibu-ibu ya. Nah, kira-kira ya Bu ya, kalau untuk rubrik penilaian percakapan kucingnya itu kira-kira rubriknya seperti apa yang mau kita buat gitu. Kalau dari Bu Inani bagaimana Bu Inani? Mungkin rubrik yang akan kita buat itu kompetensi untuk kucing itu kan ya, ada membuat pertanyaan berbobot, ya. Kemudian apa lagi Bu Mira? Proses aktif. Proses aktif ya. Nah, satu lagi itu ada memberdayakan coach ya. Nah, jadi ada 3 ya di sini ya. Ada kehadiran kesadaran penuh ya, kehadiran penuh ya. Nah, kemudian ada pertanyaan berbobot ya, kemudian ada proses memberdayakan coach ya. Jadi 3 kita sepakat ya, ibu-ibu ya. Untuk rubrik penilaian percakapan kucing nanti ya. Kemudian selanjutnya ini kira-kira ya kompetensi yang ingin kita kembangkan pada saat praktek kucing itu apa kira-kira? Kalau dari Bu Yunani dulu. Mungkin dari saya bisa yang membuat pertanyaan berbobot Bu. Ya, membuat pertanyaan berbobot ya. Nah, kalau Bu Mira sendiri gimana Bu Mira? Sepertinya sama juga Bu. Saya itu perlu mengembangkan lagi yang cara memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada koci nanti. Ya, saya juga berpikiran seperti itu ibu-ibu ya. Saya juga di sini bagaimana kita nanti membuat pertanyaan berbobot kepada kuci ya, sehingga kuci nanti bisa mengeksplor ya, mengeksplor sendiri ya, dari permasalahannya. Kemudian dia bisa menemukan juga nanti solusinya dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Jadi memang pertanyaan berbobot tadi memang sangat diperlukan gitu ya, dibutuhkan supaya kita bisa membuat seorang kuci tadi ya untuk berani mengungkapkan permasalahannya sendiri dengan nyaman ya, dengan rasa tanpa ada tertekan. Kemudian bisa juga mengeluarkan ide-idenya sendiri gitu ya. Jadi dari kuci untuk kucinya sendiri gitu ya Bu ya. Seperti itu Bu ya, kita setuju ya Bu ya. Kemudian untuk kompetensi yang spesifik itu yang ingin diobservasi gitu, yang mana Bu? Kalau dari Bu Inani gitu, kita tentukan dulu ya kompetensi mana yang dari yang ada ya, kompetensi dari yang kompetensi ada tadi, kira-kira yang mana yang ingin lebih lebih kita tekankan lagi itu ya saat observasi. Oke Bu, untuk saya yang jelas tadi saya itu kan dalam buat pertanyaan berbobot, nanti pada saat observasi yaitu mungkin penggunaan kata tanya ya, dalam penggunaan kata tanya apakah itu kata untuk tertutup, kalimatnya nanti bentuk tertutup dari kata tanya itu, ataukah nanti dalam bentuk terbuka. Karena saya khawatir dalam saya membuat pertanyaan itu malah justru menutup ide-ide si koci itu. Kemudian juga mengapa saya membuat itu, kadangkala saya sendiri yang memberikan jawaban gitu Bu ya. Gitu ya. Jadi saya yang memberikan solusi. Jadi bagaimana sih supaya si koci itu sendiri yang bisa memberikan argumen-argumen atau kompetensinya bisa timbul seperti itu. Gitu ya Bu ya. Iya Bu Yunani. Nah, kalau dari Bu Mira sendiri bagaimana Bu Mira? Ya, kalau nanti
nanti ketika saya diobservasi nih, ketika kita melakukan coaching, ya ada coach sama coachee, nah, nanti saya itu maunya lebih diobservasi itu ketika saya memunculkan gitu, memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sama seperti Bu Inani tadi, mungkin memang penggunaan kata tanya itu memang harus lebih menguasai seharusnya ya. Kan kita tahu sendiri sebenarnya ada memang kata tanya yang itu memang yang tidak boleh digunakan gitu ya. Nah, saya takutnya nanti saya seperti pertanyaan mengapa, kenapa, nah, itu kan seharusnya itu dihindarkan ya, dihindarkan. Ya karena dihindarkan itu takutnya menjadi apa? Pertanyaan itu jadi tertutup. Nah, saya khawatirnya di situ nanti. Ya nanti Ibu seandainya jadi observasi saya nih, Bu bisa menilai saya dari situ dulu. Jadi saya juga berpikiran seperti itu, Bu Mira, Bu Yunani ya. Kalau saya juga justru memang bagaimana nanti kita bisa memilih kalimat-kalimat untuk pertanyaan yang berbobot tadi, jangan sampai itu pertanyaan itu menutup ruang gerak si kuci tadi ya untuk mengeluarkan ide, gagasannya. Justru jangan sampai pertanyaan-pertanyaan tersebut justru membalikkan ke kita untuk kita yang menjawab sendiri, memberikan saran gitu ya. Oh, misalnya Ibu harus seperti ini gitu. Kita berusaha seperti itu ya. Jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kalimat tanya yang menutup ya. Jadi kalau bisa terbuka. Jadi biarkan si kuci tadi itu mengeksplor sendiri ya kekuatan dalam diri dia sendiri gitu. Jadi memang kita bisa apa ya, sehingga coaching tadi akan berjalan secara sesuai apa ya keadaannya, alur mengalir gitu ya, mengalir. Kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang membuka ruang untuk si coaching tadi ya, memang benar-benar kita lihat gitu ya, kita lihat dia mencari sendiri solusinya ya. Oke, sudah ketemu ya berarti tadi. Kemudian selanjutnya indikator nih. Nah, terkait indikator ya ibu-ibu ya, kira-kira coba kita ini dulu ya, kita sepakati dulu kita indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa gitu ya. Nah, kira-kira kita sepakati seperti apa gitu ya indikatornya gitu. Mungkin kita mampu ya, kita mampu mampu menggunakan ya kalimat tanya yang tidak tertutup ya kan. Dapat menggunakan kalimat tanya yang tidak tertutup pada coaching. Kemudian bisa juga untuk indikatornya mampu membuat pertanyaan yang menggali, yang dapat menggali kompetensi si coaching dalam mengungkapkan ide-idenya. Mungkin jadi, ada tambahan? Ya Bu Mira, ada tambahan? Saya rasa kalau untuk indikator ketercapaiannya emang benar ya disebut Ibu Inani. Indikator ketercapaian itu kalau kita bisa mencapai target kita tadi dibuktikan dengan pertanyaan-pertanyaan kita timbulkan tadi memang bisa menggali potensi, menggali ide-ide yang datang sendiri dari seorang coach kita. Saya sepemahaman dengan ibu-ibu semua ya. Jadi di sini kita mampu mengembangkan kalimat tanya yang sifatnya terbuka ya, jangan yang sifatnya tertutup gitu ya. Nah, kemudian pemilihan kata-kata tanyanya juga ya, sehingga Kuci tadi memang benar-benar menemukan sendiri ya solusi dari permasalahannya gitu ya, tanpa ada tekanan ya, dengan rasa nyaman, tanpa ada ya. Jadi seperti itu ya ibu-ibu ya. Oke, jadi untuk pra supervisi, nah ini sudah kita sepakati bersama. Jadi
4 aspek ini telah kita sepakati, di mana ada rubrik penilaian, percakapan coaching tadi ya Ibu Mira ya, kemudian kompetensi yang ingin kita kembangkan, kemudian ada lagi bagian kompetensi yang lebih spesifik, yang lebih ditekankan ya, kemudian indikator ketercapaiannya juga sudah kita sepakati bersama. Oke, kita tinggal apa ya, iya aksinya. Nah, semoga ini dapat kita pahami bersama ya. Jadi kita pedoman pada di sini, nanti Bapak Ibu-ibu nanti kita sama-sama pahami alur yang ada di sini. Oke, bagaimana? Ya, Setuju ya? Oke. Untuk pertemuan pra supervisi kita cukupkan sampai di sini diskusinya. Sukses untuk kita semua nanti. Sukses kita untuk praktek coachingnya. Mudah-mudahan bisa nanti ya. Ya, mudah-mudahan bisa. Oke, kita kembali ke kelas ya. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Bu Suci. Udah hadir nih. Silakan duduk dulu Bu. Iya, terima kasih Bu Mira. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Mira bagaimana kabarnya? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu Inani. Ibu Inani. Bagaimana kabarnya Bu Inani? Sehat ya. Silahkan ngobrolnya. Iya nih Bu Inani. Kemarin kan si Ibu Mira chat saya, katanya mau ada yang ingin dibicarakan sama saya gitu Bu Yunani. Ya kita lanjut Bu Yunani ya. Silakan Bu. Iya nggak apa-apa ya. Iya. Bagaimana Bu Mira? Ada memang yang mau disampaikan kira-kira? Benar Kira-kira apa sih yang mau disampaikan? Kemudian apa yang ingin Bu Mira dapat dari pertemuan kita hari ini? Gini Bu, tadi kan saya sudah cek Bu ya. Iya. Sebenarnya saya itu mau menceritakan gini tentang kondisi pembelajaran siswa saya di kelas. Iya. Saya itu sering sekali melihat siswa-siswa saya nih Bu kurang fokus dalam pendidikan saya ketika saya itu mengajar ya. Ketika saya menerangkan, dia malah sibuk mengobrol dengan teman-temannya. Ketika saya menulis, dia mencuri-curi kesempatan untuk berjalan-jalan gitu ke tempat teman-temannya. Kan teman-temannya jadi terganggu gitu. Itu sih yang mau saya ceritakan Bu. Nah, hampir setiap hari sih saya seperti menahan perasaan gitu. Ini kok siswa ini lagi gitu. Kenapa nih siswa? Nah, mungkin Ibu bisa kalau saya sampaikan cerita-cerita saya ini nanti harapan saya bisalah kejadian-kejadian seperti itu tidak terjadi lagi di kelas saya Bu. Gitu ya. Artinya Bu Mira memiliki permasalahan bahwasanya ada siswa yang kurang fokus ya dalam belajar ya. Benar sekali Bu. Iya Bu Mira, kalau menurut pengamatan Ibu Mira sendiri ya terhadap murid tersebut ya, siswa yang dikatakan fokus itu sebenarnya seperti apa sih menurut Bu Mira? Iya, kalau siswa yang fokus itu Bu ya, biasanya kalau kita sedang belajar di kelas ya, kita menerangkan itu, dia bisa dapat menyimak dengan baik materi yang kita pelajari. Terus apa yang kita perintahkan, kegiatan-kegiatan yang memang ada di kelas itu, dia dapat mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik, sehingga hasil yang saya harapkan nanti itu juga akan baik gitu Bu. Itu kalau menurut saya sih, kalau siswa yang fokus itu ya bisa mengikuti segala kegiatan yang kita harapkan tadi bisa tercapai. Iya, jadi menurut Bu Mira siswa yang fokus tadi bisa mengikuti pembelajaran yang Ibu Mira lakukan secara maksimal gitu ya. Mengikuti arahan Bu Mira, mengerjakan tugas tepat waktu, begitu ya Bu Mira ya. Nah, Bu Mira sendiri ya melihat kondisi saat ini ya peserta didik Bu Mira, kalau misalnya idealnya fokus tadi di level 10 ya. Nah, Ibu Mira sendiri melihat kondisi murid Bu Mira itu kira-kira sekarang ini di level berapa ya?
Ya, kalau kondisi fokusnya siswa saya itu mungkin masih berada di level 5 sampai 6 sih, Bu. 5 sampai 6 ya? Ya. Jadi kalau misalnya untuk mencapai level 10, kalau mendengar cerita-cerita Bu Mira tadi ya, alasan-alasan yang Bu Mira sampaikan itu sepertinya agak sulit terwujud ya. Ya benar, Bu. Jadi sekarang nih keinginan Bu Mira sendiri ya, paling tidak murid Bu Mira itu nanti kira-kira ya ke depannya maunya sampai di level berapa sih gitu? Saya pikir kalau untuk di level 8 sih ya itu sudah maksimal ya fokusnya. Jadi Ibu Mira mau ya, di cukup level 8 aja. Oh gitu. Di level 8 ya maunya Bu Mira ya. Jadi kalau untuk sampai ke level 8 itu kira-kira apa sih yang bisa Ibu Mira lakukan gitu? Nah itu juga sih Bu ya, apa ya, mungkin kurang fokusnya anak tadi ya kalau saya amati. Mungkin kita sebagai pendidik, saya sebagai pendidik itu kan sebagai pemimpin dan pembelajaran ya, mungkin saya harus lebih memvariasikan model-model pembelajaran di kelas saya. Mungkin saja anak tadi ya kurang fokusnya atau memang sengaja tidak fokus tadi karena apa mereka merasa bosan ya dengan pembelajaran yang seperti itu aja. Jadi saya rasa saya perlu lah untuk apa ya, menggunakan model-model pembelajaran interaktif. Jadi keinginan Bu Mira untuk melakukan variasi kegiatan pada saat proses pembelajaran ya, kegiatan-kegiatan yang variatif ya. Benar. Gitu ya Bu Mira ya. Nah kira-kira selain kegiatan itu mungkin ada hal-hal lain yang bisa Ibu Mira lakukan gitu? Hal lainnya apa ya? Mungkin untuk mengembalikan fokus mereka ya selama proses pembelajaran itu, saya rasa dengan melakukan ice breaking. Oh gitu. Oke ya. Jadi saya bisa melakukan ice breaking gitu Bu, dari tengah-tengah pembelajaran. Mereka yang sudah boring mungkin tadi mendengarkan pelajaran saya kalau lakukan ice breaking mungkin itu bisa mengembalikan fokus siswa saya mungkin. Oh gitu, jadi Bu Mira akan melakukan ice breaking ya untuk mengembalikan fokus peserta didik tadi ya ketika mulai sedikit jenuh gitu ya Bu Mira ya. Jadi Bu Mira akan melakukan kegiatan selain memvariasikan pembelajaran juga akan melakukan ice breaking. Nah Bu Mira, kira-kira ya, nah kalau misalnya Bu Mira itu apa ya, perlu bantuan gitu, perlu bantuan untuk melakukan itu, kira-kira siapa sih yang bisa membantu Ibu Mira di sekolah untuk kegiatan tersebut? Iya, mengingat kita di sekolah itu semuanya ngajar Bu ya. Kalau saya lihat rekan-rekan saya yang bisa membantu saya itu ada sih. Satu orang guru yang saya lihat itu memang lingkungan kelas dia itu memang cukup menarik Bu ya. Ada satu orang guru yang bisa saya jadikan kolaborasi ya untuk melakukan ice breaking itu. Sebetulnya ada Bu satu orang rekan saya. Ada ya yang bisa membantu ya Bu Mira ya. Jadi bagaimana nantinya Ibu Mira itu akan melakukan kegiatan tersebut dengan sendirinya gitu? Mungkin kalau untuk melakukan kegiatan itu tadi kan saya mungkin harus banyak berkomunikasi ya dengan rekan saya tadi, berbagi praktik baik lah ya, dengan melihat contoh-contoh yang telah dia buat. Mungkin saya akan coba dulu untuk melakukannya. Ya mungkin terkadang saya terlupa lagi, tapi ketika melihat dia nanti mungkin saya akan teringat lagi gitu loh Bu. Oh gitu ya. Nah Bu Mira, kira-kira nih menurut Ibu kapan Ibu mau melakukannya? Ya kalau untuk melakukannya sih Bu, karena ini sudah semester akhir ya di semester 1 ini, saya mungkin bisa melakukannya di semester 2 nanti Bu. Begitu. Ya di ajaran kedua kan, tahun baru ajaran kedua ini mungkin saya lebih menciptakan model-model pembelajaran interaktif dengan melakukan banyak ice breaking. Wah itu jadi pembelajaran pembuka pertama gitu Bu. Gitu ya.
ya. Ya. Jadi Bu Mira akan melakukannya pada semester 2 ya. Iya. Pada semester 2 Ibu Mira akan mencoba memulai kegiatan-kegiatan atau keinginan-keinginan yang telah Ibu Mira sampaikan. Iya Bu Mira. Bu Mira, sepertinya saya ada kegiatan lain. Iya, Bu. Nah, kira-kira Bu Mira, apa sih yang Ibu Mira dapat pada pertemuan kita hari ini? Ya banyak sih Bu. Banyak ya? Banyak. Saya jadi tanpa saya sadari, saya jadi terpikir ya Bu ya, Iya. untuk melakukan model-model pembelajaran interaktif. Saya juga udah terpikir, kenapa saya tidak melakukan ice breaking ya? Iya. Ternyata dengan melakukan ice breaking itu saya pikir menyenangkan Bu ya, anak-anak Iya. jadi menyenangkan, bisa mengembalikan fokus pembelajaran lagi, sehingga pembelajaran itu bisa terjadi maksimal. Oke, Iya. Bu Mira. Bu Mira ternyata sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan Bu Mira. Iya, Bu. Ya Bu Mira, sampai ketemu di semester 2. Nanti ketemu lagi dengan saya, Bu Mira, cerita-cerita tentang aksinya ya, untuk melakukan kegiatan ini sesuai dengan keinginan Bu Mira. Oke Bu Mira, mohon maaf ya Bu Mira ya, Bu Yunani ya, karena keterbatasan waktu mungkin. Nah, Bu Mira juga sudah menemukan solusinya. Sukses untuk Bu Mira. Saya tunggu semester 2 cerita-ceritanya yang untuk aksi daripada yang keinginannya Bu Mira yang sampaikan tadi. Iya, saya ucapkan terima kasih banyak loh Bu, udah mau Iya. mendengarkan cerita saya. Akhirnya saya bisa loh menyelesaikan masalah saya sendiri. Iya, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bu Mira ya. Iya. Nanti saya akan cerita lagi Oke, tentang ditunggu. penerapan selanjutnya. Sip, ditunggu Bu Mira ya. Suci, Iya Bu Nani. setelah saya mendengarkan coach dan coachnya dari Bu Suci dan Bu Mira tadi, Iya. saya sebagai pengamat di sini, yaitu ada 3 hal ya yang saya perhatikan. Yang pertama adalah mendengar aktif, kemudian ada pertanyaan berbobot serta memberdayakan coach. Nah, Ibu Suci dalam mendengarkan aktif di sini ya, alhamdulillah secara keseluruhan sudah bagus, karena saya lihat tadi Bu Suci sudah menatap coaching, kemudian sudah memberikan anggukan, kemudian ada senyum di situ, juga ikut merasakan apa yang dialami oleh coaching. Kemudian ini untuk pertanyaan berbobot, ya ada sudah lebih dari 3 tadi sepertinya untuk melakukan penggalian kompetensi dari coach tersebut, sehingga coach tersebut secara langsung gitu kan, kemudian bisa mengeluarkan pendapat-pendapatnya dan akhirnya bisa mencari solusi tersendiri dari pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Suci tersebut. Untuk memberdayakan coach ya, di sini Bu Suci sudah menggali dari coach tersebut apa yang akan dilakukan ke depannya lagi. Jadi bisa memberdayakan coach melakukan apa yang telah menjadi solusi bersama. Gitu ya. Bagus. Iya Bu Yunani, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih sekali Bu Yunani sudah menjadi pengamat dan memberikan komentar-komentarnya terhadap coaching yang saya lakukan. Semoga kedepannya saya lebih terbiasa lagi melakukan coaching ini Bu Yunani ya. Sama Bu ya. Iya. Oke Bu Yunani, kita mari kita permisi sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Bu Mira ya. Iya, Oke, Bu. sama-sama. Ya, Ibu Mira. Iya. Apa kabar? Baik. Ada apa? Tunggu di sini. Oh, ini Bu, saya lagi nunggu Bu Suci. Tadi sudah janjian, udah katanya mau janjian. mau ada yang dibicarakan di sini. Tapi dari tadi kok belum nampak ya. Dari tadi saya tunggu-tunggu. Mungkin sebentar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Mira? Baik. Bu Suci, Iya, udah saya Bu, tunggu-tunggu Udah dari tadi. nunggu ya. Sini sini Bu. Iya, oh iya, saya sini ya. Apa kabarnya Bu Suci? Alhamdulillah. Udah dari tadi saya tunggu. Alhamdulillah baik. Ibu-ibu bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat. Iya. Oh iya Bu Suci, kami tadi ngobrol-ngobrol dengan Bu Mira sambil nunggu Bu Suci. Tadi kan sudah Bu Suci telepon saya, Iya. katanya dia mau dibicarakan dengan saya.
sama-sama bicara dengan saya. Kira-kira Bu Suci bisa menceritakan. Iya, mohon izin dulu Bu, apa Ibu Mira ya, saya ngobrol dulu dengan Ibu Yunani ya. Iya, Bu Yunani, sebenarnya saya juga benar-benar ada masalah ini ya. Saya pusing Bu Yunani, benar-benar pusing. Sampai pusing. Masalah bisa diselesaikan bersama, ada solusinya. Iya Bu Yunani, itulah harapan saya Bu Yunani. Saya pengen ketemu dengan Bu Yunani karena saya ada masalah. Saya ini kan baru ditempatkan di sekolah yang baru Bu Yunani. Terus itu saya baru berapa bulan, sekitar 4 bulan gitu. Jadi ketika bulan kemarin saya melakukan supervisi gitu kepada guru-guru yang ada di sekolah baru saya. Nah, ketika setelah refleksi, selesai supervisi, gimana ya, saya tuh melihat guru-guru saya itu apa ya, mengajarnya Bu Yunani, mengajarnya itu masih dengan metode konvensional. Jadi mereka itu berceramah, dominasi pembelajarannya dengan berceramah, terus setelah berceramah kasih tugas kepada siswanya. Jadi itu hampir sebagian guru itu melakukan seperti itu Bu Yunani. Itu benar-benar jadi pikiran saya pusing benar Bu Yunani. Ini Bu Suci, setelah Bu Suci tadi menceritakan panjang lebar keadaan Bu Suci ya, 4 bulan ditempatkan, yang jelas merasa gimana kita mengadaptasi ya Bu ya, Iya. apalagi mendalami guru-guru kita di situ. Nah, kira-kira harapan Bu Suci ini tentang guru yang kompetensi seperti itu apa? Kalau harapan saya Bu Yunani ya, saya tuh maunya guru-guru saya itu memiliki kompetensi yang baik dalam proses pembelajaran, ya melaksanakan pembelajaran yang benar-benar misalnya berpusat pada murid, kemudian sehingga pembelajaran itu bisa lebih bermakna gitu ya Bu Yunani ya, dengan menggunakan model-model yang apa ya, bervariasi. Guru-guru tersebut lebih kreatif dalam memilih sumber belajar gitu. Kan banyak bisa memanfaatkan misalnya lingkungan, kemudian menyesuaikan metode atau model pembelajaran itu sesuai dengan konten atau dengan materi gitu. Kalau memang harus praktek ya praktek gitu. Jadi harusnya pada saat proses pembelajaran itu siswa itu memang benar-benar dibikin aktif. Jadi guru-guru tersebut harapan saya bisa memfasilitasi peserta didik itu untuk bisa mengeksplor potensi mereka dalam proses pembelajaran tadi gitu ya. Jadi ketemu tadi aktifnya peserta didik, kemudian proses pembelajaran juga bisa menjadi lebih menyenangkan gitu Bu Inani. Ini bagus sekali harapan Ibu ya. Iya, jadi harapannya udah seperti itu. Nah, dari harapan-harapan Ibu tadi yang disampaikan, nah sekarang yang 10 ideal itu kira-kira keadaan Ibu yang sekarang ini idealnya ada di? Kalau melihat guru-guru saya kalau ngajar ceramah, banyak dominasi ceramah terus kasih tugas, kalau menurut saya itu kira-kira hanya di level 3 atau sampai 4 itu Bu Yunani. Sekali Bu ya. Iya benar Bu Yunani. Nah, jadi dari level yang terjauh itu Bu ya, pasti Bu Suci punya keinginan, punya harapan dengan guru-guru itu. Nah, harapan Ibu itu nanti level berapa lah target Ibu supaya nanti apa yang Ibu inginkan itu, Ibu yang cita-citakan itu nanti bisa terlaksana. Kalau Ya. ideal saya ya kalau untuk 10 sepertinya jauh Ya, sekali untuk mewujudkannya iya, ya Bu iya. Yunani ya. Nah, kalau saya tuh harapan saya sampai di level 7 atau maksimal bisa 8 itu saya sudah sangat bersyukur sekali Bu Yunani. Bagus sekali sih Bu itu ya. Cuma walaupun itu kan kita tahapannya dari 3 ya Bu Iya, ya. iya Menuju benar itu ya. memang sangat sulit sekali, Iya. tetapi pasti ada cara tersendiri ya. Nah, Iya, iya. dari level 8 itu Bu Suci pasti Iya. Ibu punya apa yang akan dilakukan nanti untuk mencapai ke level 8 itu. Yang akan saya lakukan ya Bu Yunani ya, kalau yang terbenak apa yang ada di benak saya sekarang tuh yang saya pikirkan, pertama saya mungkin akan ini ya,
menggerakkan komunitas, karena komunitas sekolah itu sudah ada, mungkin akan saya lebih gerakkan lagi. Jadi dengan memanfaatkan komunitas sekolah tadi untuk berbagi praktik baik ya Bu Yunani ya, kemudian meminta guru-guru yang ada di sekolah saya itu tersebut untuk mengikuti mungkin pelatihan-pelatihan yang ada di platform Merdeka Mengajar gitu ya, karena kan banyak tuh di situ pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti sehingga kompetensi guru-guru saya itu bisa meningkat. Kemudian mungkin meminta guru-guru tersebut mungkin lebih aktif lagi di KKG gitu ya, gitu Bu Yunani. Jadi selain ibu yang ibu lakukan tadi adalah untuk komunitas praktisi, aktif kegiatan KKG ya, mungkin berkomunikasi mungkin secara pribadi ya kan, kira-kira ada lagi nggak Bu yang ibu lakukan? Iya, tadi untuk merilekkan suasana merilekkan suasana tadi saya melalui forum komunitas terlebih dahulu. Nah, mungkin setelah itu saya akan melakukan restitusi kepada guru-guru saya gitu Bu Yunani ya, untuk menggali atau mengidentifikasi apa sih penyebabnya gitu ya. Kenapa guru-guru saya itu mengajarnya masih menggunakan metode konvensional. Mungkin ada kendala atau hal-hal yang bisa diselesaikan gitu ya. Jadi setelah melakukan restitusi nanti bisa saya ambil suatu tindakan yang lain, misalnya seperti tadi lebih melakukan kolaborasi ya, pendekatan lagi dengan guru-guru tadi, mungkin sering berkomunikasi lah, berkomunikasi secara harmonis. Saya akan memberi memberi kesempatan kepada guru-guru saya untuk mungkin memberikan fasilitas ruang untuk diskusi yang seluas-luasnya di sekolah gitu Bu. Bagus sekali Bu ya. Jadi ada beberapa hal tadi yang udah Ibu sampaikan. Nah, untuk mendukung kegiatan yang Ibu lakukan tadi, kira-kira siapa yang bisa membantu? Kalau menurut saya yang bisa membantu saat ini mungkin ada di sekolah itu sendiri ada guru ya Bu, guru senior Bu Yunani ya, beberapa guru senior, tidak banyak memang, itu mungkin bisa membantu saya untuk meningkatkan peran komunitas sekolah tadi ya. Nah, jadi guru-guru tersebut bisa berbagi praktik baik, memberikan contoh kepada teman-teman sejawatnya ya, untuk bagaimana praktik baik dalam proses pembelajaran itu gitu. Kemudian mungkin yang bisa membantu saya lagi ya satu pengawas ya Bu Yunani ya, sepertinya ya saya akan melibatkan pengawas gitu. Sekali itu. Ya. Jadi saya akan melibatkan pengawas untuk minta sumbang sarannya atau gagasannya terhadap permasalahan saya juga ini ke depannya yang saya lakukan ini gitu. Jadi dari ada tadi Ibu menyatakan ada dari komunitas praktisi, kemudian ada kegiatan restitusi, ada juga tadi dengan komunikasi dengan guru senior tadi kan, ada yang memang sudah mampu kan untuk memberi contoh pada rekan-rekan yang lain. Nah, kegiatan rencana Ibu tadi kira-kira kapan yang bisa terrealisasi ya, minimal mungkin udah ada rancangan nanti untuk kedepannya seperti itu. Kalau lihat kondisi sekarang ya, siswa SD itu akan ujian besok, ujian akhir semester ini hari Senin besok ya. Kalau untuk sekarang sepertinya tidak memungkinkan waktunya Bu Yunani ya. Mungkin saya akan mulainya pada semester 2 tahun 2023. Mungkin saya akan merealisasikannya di semester 2. Saya akan mulai sekali ya. Jadi dari obrolan kita ini ya, kira-kira gimana sekarang perasaan Ibu? Kita panjang lebar tadi mencerahkan ya, kemudian mengungkapkan masalah-masalah Ibu ya, kemudian kita bersama-sama kemudian untuk menyelesaikan masalah tersebut dan solusi-solusi yang memang sudah kita bahas bersama tadi ya. Gimana perasaan Ibu? Perasaan saya Bu Yunani ya,
sedikit sudah plong gitu Bu Inani ya. Alhamdulillah, Beban saya sudah apa ya, sepertinya sudah sedikit berkurang ya. Karena saya sudah mendapatkan solusinya gitu ya. Saya akan mencoba untuk kedepannya menggerakkan komunitas praktisi, kemudian meminta apa ya, mungkin kolaborasi ya, lebih kuat lagi kolaborasi di sekolah, lebih kuat lagi kolaborasi harmonisnya dengan warga sekolah, kemudian dengan pengawas gitu ya. Alhamdulillah lebih plong lagi Bu Inani ya. Jadi Ibu sudah plong, saya juga merasa senang gitu kan, bisa membantu Ibu. Kemudian di kemudian hari mudah-mudahan Ibu tidak bosan, kemudian tidak merasa canggung gitu kan untuk berkomunikasi dengan saya. Ada masalah-masalah mungkin yang bisa saya bantu kan, bisa Ibu melalui chat WA ya, bisa melalui pertemuan seperti ini ya Bu ya. Syukurlah kalau Ibu sudah merasa senang ya. Terima kasih Bu Inani ya. Saya sudah dibantu untuk mencari solusi dari permasalahan saya. Ya, terima kasih Bu Inani ya. Langsung dulu. Ya Bu Nani ya. Tadi saya mengamati ya. Ternyata untuk 3 kompetensi coaching ini ya. Yang pertama kesadaran penuhnya saya lihat tadi Ibu Inani sudah bisa menempatkan diri ikut merasakan cerita-cerita yang telah dibawakan oleh Ibu Suci ya. Saya lihat di situ nampak ekspresi wajah Ibu Inani itu kelihatan ya, kalau ini memang benar-benar mengikuti suasana itu. Dan terus lagi untuk yang proses yang aktif, kayaknya Ibu juga sudah memberikan ya proses yang aktif itu dengan memberi respon kepada Ibu Suci, bahwa Ibu itu memang benar-benar aktif mendengar melalui gerakan-gerakan anggukan. Oh iya gitu kan, jadinya ya, mungkin Ibu Suci tadi memang merasa didengarkan ceritanya tadi kan. Terus lagi saya menangkap juga masalah memunculkan pertanyaan-pertanyaan bobot tadi, sepertinya emang sudah Ibu pahami ya. Dengan lantangnya Ibu Suci bisa mengeluarkan potensi-potensi yang dimiliki. Kalau saya lihat sih ya udah bagus Bu, udah cukup bagus untuk penerapan coachingnya. Makasih ya. Terima kasih Bu Mira. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya bisa saya kembangkan lagi ya dari kegiatan coaching ini, kemudian aspek-aspek yang perlu saya pahami dan lebih saya kuatkan lagi. Terima kasih Bu Mira. Iya. Oke, kita mari kita permisi dulu. Iya. Halo Ibu. Iya. Bu Suci. Iya Bu Mira. Inani ya. Ya, sini kita duduk sama dulu aja, sini kita ngobrol-ngobrol Bu. Iya boleh. Ya, kebetulan ini Bu Suci katanya Bu Inani ini ada yang mau disampaikan nih. Ya, Bu Inani. Iya Bu Suci ya, ada sedikit masalah. Oke, silakan lanjut ya. Iya, silakan lanjut. Ya, silakan Bu Inani. Seperti yang sudah Ibu Inani ceritakan pada saya ya. Katanya Ibu Inani mau menceritakan, berbagi ya. Berbagi cerita lah. Mungkin saya bisa mendengarkan apa sih yang mau Ibu Inani ceritakan hari ini. Iya Bu, ini sebenarnya saya ada sedikit perasaan kecewa di dalam hati saya Bu. Kemudian ada perasaan kayak mana, merasa unek-unek yang belum bisa saya sampaikan ke rekan-rekan yang lain. Jadi saya ingin curhat dengan Bu Mira pada hari ini, yaitu bahwa rekan-rekan saya ini Bu, dan tidak peduli ya, tidak peduli dengan lingkungan sekolah kami. Yang sekolah kami itu sangat luas Bu, sangat luas, kemudian halamannya luas ya, gurunya juga banyak, siswanya juga banyak. Jadi untuk penataan lingkungan sekolah itu kan perlu kerjasama dari semua pihak. Jadi saya sudah mencontohkan diri, memodelkan diri gitu kan, untuk
oh ayo kita sama-sama untuk memperindah sekolah kita. Dengan saya ya ada sih cuma 1-2 orang yang ikut partisipasi untuk membuat sekolah kita itu menjadi indah. Namun dengan sekolah yang begitu luas cuma 3 orang kan rasanya kapan selesai gitu kan Bu, tanpa ada kolaborasi kan tidak akan tercapai itu Bu. Jadi dengan saya sudah modelkan diri tadi, kok nggak ada ya yang ikut langsung ikut nimbrung gitu kan, minimal ya datang gitu kan, apa yang dilakukan Bu, itu kan rasanya senang gitu loh Bu. Ini enggak, cuek aja kadang di dalam kantor ya, jadi di situ aja ngobrol mereka, entah apa yang dikerjakan kan, padahal waktu-waktu itu memang kita gunakan untuk membuat sekolah kita menjadi indah gitu. Jadi ada rasa putus asa dengan rekan-rekannya. Oke, jadi Ibu putus asa Bu ya. Putus asanya itu kalau saya melihat ya cerita Ibu tadi, Ibu putus asa karena teman-teman Ibu ternyata di sekolah itu ya tidak banyak yang mau peduli dengan lingkungan di sekolah Ibu. Benar. Ya, kalau saya boleh tahu sih Bu, kepedulian teman-teman Ibu itu yang sekarang, rekan-rekan Ibu di sekolah itu, seandainya kalau kepeduliannya itu yang Ibu harapkan ya, beradanya kalau ini level 10 ya, idealnya kepedulian itu level 10. Sekarang kondisi rekan-rekan di sekolah Ibu itu untuk peduli terhadap lingkungan itu di level berapa sih? Kalau saya lihat ini ya dari perilaku kawan-kawan yang seperti itu, yang dari sekian banyak guru kan hanya 3, berarti kayaknya masih jauh sekali Bu. Itu sekitar 4-an lah Bu. Oke Bu Yunani, kalau saya boleh tahu nih, untuk rekan-rekan Ibu Yunani di sekolah itu harapannya berada di level berapa? Untuk harapan saya levelnya karena tadi itu 3 ya Bu ya, kondisinya itu level 3 dengan kondisi guru kami yang sekitar 21-an itu ya separuh lebih lah dikit kan ya, sekitar 7 lah Bu yang saya harapkan. Level 7 ya. Oke, kalau begitu apa usaha yang dapat Ibu terapkan supaya bisa mencapai level 7 itu? Usaha yang saya lakukan pertama tadi kan saya sebenarnya sudah memberikan model ya, model kemudian contoh pada rekan-rekan. Nah, jadi yang saya lakukan pertama itu ini Bu, dengan secara pribadi seperti itu kan, mengajak secara pribadi kepada rekan-rekan guru itu, karena mungkin kalau secara bersamaan itu kan langsung gitu ada mungkin yang merasa wih dan sebagainya. Kalau mungkin bincang-bincang berdua gitu kan, dengan apa bisa menghasilkan tantangan pada mereka. Dan juga kalau secara umum gitu kan, pas kita ngumpul di komunitas praktisi ya, itu bisa saya saya ajak, kemudian saya beri gambaran kepada mereka untuk kondisi sekolah itu ya, antaranya itu. Iya. Oke, kalau begitu Bu Yunani, kira-kira nih untuk supaya Ibu bisa melakukan seperti yang Ibu harapkan tadi, bisa mengajak mereka mengobrol-ngobrol santai ya, untuk menciptakan kepedulian mereka terhadap lingkungan sekolah, dan juga Ibu bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti berbagi pada forum-forum diskusi atau praktisi. Siapa Bu yang bisa mengingatkan Ibu untuk melakukan hal tersebut? Yang bisa membantu ya, untuk membantu pelaksanaan dari kegiatan saya tersebut ya, diantaranya adalah kepala sekolah itu ya, karena dengan bantuan kepala sekolah mungkin rekan-rekan guru bisa mungkin karena rasa segan ya, tapi yang saya harapkan bukan karena rasa segannya itu ya, yang saya harapkan dari hati nurani itu sendiri ya, dari internal Bapak Ibu guru sendiri itu untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian juga saya juga berkoordinasi dengan pengawas Bu ya, karena rencana saya itu untuk
melibatkan guru untuk studi banding gitu kan, studi banding. Nah, jadi dengan bantuan kepala sekolah, kemudian bantuan pengawas dan juga tempat di mana tempat yang akan kami studi banding itu Bu ya, itu ke tempat apa namanya yang mendapatkan biata ya, sekolah yang mendapatkan biata. Jadi kita bisa belajar di sana supaya menumbuhkan intrinsik ya dari diri Bapak Ibu semua, oh seperti ini sih sekolahnya, jadi nyaman kan, jadi indah seperti itu. Jadi yang dapat membantu tuh diantaranya adalah kepala sekolah, kemudian bisa juga pengawas dan guru-guru yang ada di sekolah yang akan kami tuju. Oke, bagus sekali ya Bu ya rencana Ibu tadi. Ibu bisa melakukannya dengan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Kalau saya dengar tadi Bu ya, Ibu akan melakukan juga koordinasi dengan pengawas ya, bahkan dengan guru-guru yang tadinya memang peduli terhadap Ibu, yang mau bisa menilai kan praktik-praktik yang telah Ibu lakukan tadi di sekolah. Kapan Ibu mau melakukan hal tersebut? Berhubung ini tidak akhir semester Ibu ya, karena kalau seperti studi banding itu kan untuk perencanaan ya, perencanaan mungkin untuk biaya, untuk konfirmasi juga dengan sekolah yang dituju, itu persiapan lainnya. Jadi kemungkinan itu di semester awal ya, ajaran baru insya Allah. Iya, karena semester 2 iya, berarti Bu ya? bukan semester ini Bu, semester 1 di ajaran 2023 ke 2024. Karena kalau semester 2 besok ini kan waktunya sedikit untuk mempersiapkannya gitu. Jadi di semester 1 ajaran 2023. Oke, bagus sekali Bu ya. Oke, sekarang dari perbincangan yang telah kita lakukan tadi, apa yang Ibu dapat dari pembicaraan kita selama ini? Ya, saya dapat, saya merasa lega sih yang pertamanya ya. Merasa lega, tidak putus asa lagi bahwa suatu masalah itu pasti ada solusinya kan gitu Bu ya. Jadi saya bisa bergerak pendapat dengan Ibu, saya mendapatkan solusi-solusi ya untuk mengatasi rasa rasa pada diri saya itu yang putus asa ya terhadap rasa-rasa itu. Oke Bu, Ibu tadi telah banyak bercerita. Saya rasa gimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah Bu, lega Ya, lega sekali, Bu. ada yang udah lepas dari apanya. Iya. Padahal Ibu sendiri loh yang sudah bisa menggali solusi-solusi dari masalah Ibu. Dengan bantuan Ibu juga. Oh. Jadi ada rasa udah fresh gitu kan Bu, dengan melepaskan unek-unek saya kepada Ibu, ada tempat curah pendapat. Iya, tidak apa-apa Bu, saya juga merasa senang sekali. Merepotkan loh Bu. Oh tidak, saya merasa senang Ibu bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman. Nanti ya pokoknya kita sama-sama belajar Bu ya dari pengalaman kita sendiri. Oke, baik Bu Nani, saya tunggu cerita-cerita selanjutnya. Kalau kita ada waktu, kita akan sering-sering lagi melakukan hal seperti ini. Makasih Bu ya, telah meluangkan waktunya untuk saya. Baiklah Ibu Mira, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Yunani, alhamdulillah. Nah, dari pengamatan yang saya lakukan ya Bu Mira ya, di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang di aspek kehadiran penuh ya. Jadi Bu Mira di sini memang sudah hadir secara penuh untuk mendengarkan permasalahan dari si kucingnya ya. Nah, kemudian menyimak secara utuh dengan dengan gaya Ibu Mira seperti mengangguk, tatapan matanya, benar-benar Bu Mira seolah-olah memang hadir pada situasi seorang coach saat mengkuci ininya. Jadi memang benar-benar Bu Mira merasakan apa yang Kuci rasakan gitu ya pada terhadap permasalahannya ya. Nah, itu untuk kehadiran penuhnya. Kemudian
pada aspek pertanyaan berbobot ya. Nah, saya lihat juga Bu Mira di sini sudah memberikan beberapa pertanyaan berbobot ya kepada kucingnya. Jadi di situ Bu Mira sudah banyak menggali ya. Nah, menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga si kucingnya tadi menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, kalau untuk memberdayakan kucing sudah jelas di sini tadi saya melihat bahwasanya kucing tadi bisa mengeksplor keinginannya, bisa mengeluarkan unek-uneknya, bisa mengeluarkan bahkan bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi oleh kucingnya sendiri. Jadi untuk ketiga aspek ini sudah Ibu Mira penuhi ya, dimana tadi kucingnya juga bisa merencanakan ya kegiatannya ke depan, apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan atau untuk mengatasi daripada permasalahan yang sedang dihadapinya. Ya Bu Mira, itu dari pengamatan saya terhadap kucing Bu Mira hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Ya. Mungkin saya akan lebih sering Bu ya, sering melakukan praktik-praktik baik ini di sekolah, baik pada siswa maupun rekan saya, agar lebih kita lebih terbiasa gitu Bu ya, lebih terbiasa menerapkan coaching di sekolah kita masing-masing. Terima kasih ya Bu Mira, Bu Inani. Sampai ketemu